Bab 2709. Pembunuhan benda spiritual. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Tentu saja, jika dihitung dengan waktu dalam ruang pelatihan, ini bukanlah 1 bulan, tetapi hampir 1 tahun. Orang-orang dunia berpendapat bahwa warrior adalah jenius tak tertandingi, penjahat yang tiada taranya. Faktanya, tidak demikian. Sesungguhnya, waktu dia berlatih tidak singkat. Jika ditambah dengan waktu di dalam pagoda Hongmeng, setidaknya ada 1-200 tahun. Irene adalah sosok berbakat yang sebenarnya, karena waktu Irene berlatih di pagoda Hongmeng tidaklah lama. Dalam segi talenta, warrior selalu mengaku bahwa dirinya tidak lebih baik daripada Irene. Namun dari segi berusaha, dia tidak kalah dari Irene. Dia hanyalah seorang tukang pada saat itu dan dia bangkit dari tingkat terendah dengan upaya kerja keras tanpa henti. Ketika mengenang masa lalu, warrior sangat jelas bahwa kerja keras jauh lebih penting daripada bakat. Tentu saja, keberuntungan lebih penting. Terkadang, kehidupanmu setelah bekerja keras seumur hidup tidak lebih baik daripada lahirnya seseorang. Lahir di kondisi yang baik adalah sesuatu yang benar-benar baik. Ketika memikirkan ini, warrior yang berada di dalam ruang pelatihan itu tersenyum sambil menggelengkan kepala. Sesungguhnya, dia juga dilahirkan pada keadaan yang baik. Di dunia ini, ayahnya juga termasuk sosok berhasil di dunia ini. Dia juga memiliki keberuntungan yang baik. Meskipun tidak selalu lancar di sepanjang jalan, dia juga tidak pernah kekurangan kesempatan dan takdir. Kehidupan, kesempatan, kerja keras, keberuntungan, sesungguhnya tidak boleh ada yang kurang. Warrior perlahan memejamkan kedua matanya. Ketika memiliki pikiran bijak, inti pedang juga akan bijak. Ketika inti pedang sempurna, pedang akan menjadi murni. Inti pedang tanpa hambatan, pedang dapat menjadi tak terkalahkan. Di sekitar warrior, jiwa pedang yang dipancarkan itu perlahan-lahan mengalami perubahan tertentu. Seorang kultivator pedang harus melakukan kultivasi pedang sebelum melakukan kultivasi terhadap niat. Kultivasi pedang warrior telah hampir selesai, tetapi ia masih melalui jalan untuk melakukan kultivasi niat. Di atas panggung reanimation, Shiro sedang memukul sesuatu dengan palu. Dalam waktu 1 bulan ini, semua pedang dan keperluan warrior telah dipalu olehnya, termasuk pedang takdir. Di antara semua harta karun warrior, tanpa diragukan lagi beberapa pedang takdir itu adalah yang paling menusuk. Namun di depan Shiro, mereka sangat patuh dan sama sekali tidak berani melawan. Karena mereka pernah melihat dengan mata sendiri akhir dari pedang Slater Langit. Bukankah sebelumnya pedang Slater Langit tak terkalahkan dan sangat sombong, bahkan ingin membunuh warrior dan Shiro? Alhasil, spiritualnya dihancurkan oleh Shiro. Roh pedang Slater Langit itu telah berkultivasi bertahun-tahun dan membudidayakan spiritual unik dengan menyerap begitu banyak energi spiritual Kelantianwu, kemudian memperoleh pengakuan dari pedang Slater Langit dan menjadi roh pedang Slater Langit. Dapat dikatakan bahwa dia sangat beruntung. Namun, dia memilih seseorang yang tidak pantas dipilih, bahkan ingin membunuh warrior dan Shiro. Meskipun Shiro nakal, dia memiliki temperamen yang baik. Jika pada saat itu pedang Slater Langit mengaku setelah ketahuan, Shiro sangat berkemungkinan akan melepaskannya. Sayangannya, dia tidak mengaku salah. Hasilnya tentu diketahui tanpa dijelaskan, pedangnya masih ada, tetapi rohnya tidak ada lagi. Dengan adanya kasus pedang Slater Langit, pedang reanimation dan pedang isolated sama sekali tidak memiliki pikiran untuk melawan. Adapun untuk pedang 5 elemen itu, mereka juga tidak memikirkan itu, karena jika mereka melawan, Shiro akan meminta pedang takdir menekan mereka. Kekuatan mereka juga masih berada di bawah pedang takdir.
Hal ini adalah hal yang membuat mereka merasa paling tidak berdaya. Singkatnya, Shiro adalah ketua dari semua senjata ajaib ini. Mereka mungkin berani melawan warrior, tetapi tidak akan berani melawan Shiro. Sesungguhnya, masih ada satu alasan dari mengapa mereka tidak melawan, yaitu setelah penyiksaan dari Shiro, kekuatan mereka meningkat pesat. Hari ini, Yana tiba-tiba datang ke panggung kenaikan. Shiro tersenyum ketika melihat Yana. Yana melihat pedang-pedang di depan Shiro, kemudian mengambil pedang Slater Langit itu. Pedang Slater Langit sedikit bergetar dan sedikit melawan. Yana mengerutkan kening. Beberapa pedang ini tidak terlalu akrab dengan Yana, karena ketika mereka mengikuti warrior, sebagian besar waktu Yana digunakan untuk menyerap alkimia batin. Yana melihat pedang Slater Langit yang melawan di tangannya itu dan berkata dengan nada datar, "Diam." Pedang Slater Langit tidak diam dan malah bergetar hebat. Jelas bahwa dia juga memiliki temperamen, tidak semua orang bisa mengendalikannya. Yana sekali lagi mengerutkan keningnya, dia memegang pedang Slater Langit dengan kedua tangannya, kemudian mengeluarkan tenaga. Dalam seketika, pedang Slater Langit langsung membengkok. Ngeng! Suara dengungan pedang tiba-tiba terdengar dari pedang Slater Langit. Pada saat ini, Yana melepaskan tangannya dan pedang Slater Langit langsung menusuk kepala Yana. Namun, pedang itu langsung terpantul. Shiro mengedipkan mata, lalu melihat kepala Yana, sekeras itu. Yana menepuk-nepuk kepalanya, tidak terlalu sakit, tetapi sedikit geli. Pedang tetap pedang, jika tidak dikendalikan seseorang, kekuatannya sangat terbatas. Yana melihat pedang Slater Langit itu, kemudian melihat Shiro dan berkata, "Bantu aku butuh banyak energi spiritual." Shiro meninggalkan pedang itu, kemudian terbang ke atas pundak Yana dan meraba sepasang tanduk Yana dengan penasaran. Tanduk emas gelap. Yana sedikit tertegun ketika tanduknya diraba oleh Shiro, namun ia segera kembali normal. Yana membawa Shiro menuju tempat tinggalnya. Dia duduk, kemudian melihat Shiro. Shiro mengerti maksudnya dan segera melepaskan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Dia memerlukan sejumlah besar energi spiritual. Jika tidak, dia tidak perlu pergi mencari Shiro dan bisa menyerap energi spiritual dunia ini dengan seorang diri. Jika keperluannya terlalu besar dan menyerap energi spiritual dunia ini dengan seorang diri, dunia ini mungkin akan hancur karena diserap olehnya. Maka dari itu, dia perlu meminta bantuan Shiro. Dinasti Eternity. Di sebuah aula dari benua tengah, Yoshi duduk di kursi utama. Di sisi kiri dan kanannya adalah Suena dan Buro, serta ketua klan Undead. Di kedua sisi bawah, terdapat 30-an orang yang berdiri di sana dan mereka semua adalah master dunia. Ketika Sekte Belantara menyerang Dinasti Eternitu, ada banyak orang yang tidak menonton dan segera bergegas ke sini. Bahkan beberapa keluarga terkenal di zaman kuno yang bersembunyi, juga mulai muncul dan ingin mendapat sedikit keuntungan. Karena tidak ada lagi risiko jika keluar sekarang. Jika dulu, mereka tidak berani memihak, terkhusus Sekte Belantara telah kehilangan Kaisar Huang. Tetapi sekarang, kemenangan dan kekalahan telah tampak jelas. Di dalam aula, Yoshi tidak berekspresi dan tidak ada satupun yang berbicara. Setelah waktu yang lama, Yoshi melihat si jubah hitam di bawah itu dan berkata, "Apakah kalian menginginkan dewa spiritual dinasti Eternity?" Si jubah hitam berkata, "Benar, itu adalah permintaan ketua kami." Yoshi berkata, "Jika dinasti Eternity kehilangan nadi dewa-dewa spiritual itu, ini tidak dinamakan dinasti Eternity lagi." Si jubah hitam berkata, "Tidak ada hubungannya dengan kami. Yang mulia hanya perlu menjawab beri atau tidak." Mendengar ucapannya,
Yoshi menyipitkan kedua matanya, pihak lawan sedang mengancam. Suhu tempat tersebut seketika menjadi dingin. Si Jubat Hitam menyilangkan kedua tangannya di depan mata dan tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, Yoshi menarik kembali pandangannya dan berkata, "Bolehkah memberi kelonggaran kepada kami? Tanpa dewa spiritual, dinasti Eternity kami tidak lagi bermakna. Kamu, Yang Mulia, tidak ingin memberikannya, kan?" Si Jubah Hitam tiba-tiba memotong ucapan Yoshi. Yoshi berkata, "Tampaknya, kalian tidak akan memberi kelonggaran, kan?" Si Jubah Hitam tersenyum dan berkata, "Tanpa adanya bantuan kami, apakah menurutmu kalian dapat memasuki dinasti Eternity? Jangan berpikiran lugu dan jangan meninggikan diri sendiri. Maafkan aku yang berkata langsung, ketua kami harus mendapatkan dewa spiritual ini. Tentu saja, kami harap kamu dapat mengeluarkannya dengan patuh. Hal ini baik bagi kita semua." Yoshi terdiam. Di samping Yoshi, Buro tiba-tiba berkata, Yang Mulia dan yang lainnya memang memberi bantuan besar untuk kami memasuki dinasti Eternity. Tapi, alasan mengapa dinasti Eternity ini didambakan semua orang adalah dewa spiritual itu. Sekarang, Yang Mulia dan yang lainnya ingin merebut nadi dewa ini. Bagi kami, memasuki dinasti Eternity tidak lagi bermakna. Sejujurnya, kami tidak ingin memberi hasil kerja keras kami kepada orang lain secara gratis. Si Jubah Hitam menggelengkan kepala dan berkata, "Kalau begitu, kita tidak perlu membicarakannya lagi." Selesai berbicara, 3 bayangan ilusi tiba-tiba muncul di belakangnya. Selain itu, belasan orang tiba-tiba berdiri di belakangnya di 2 sisi aula tersebut. Ketika melihat adegan ini, ekspresi Yoshi dan yang lainnya seketika menjadi muram. Si Jubah Hitam berkata, "Yoshi, kamu sangat tidak peka. Jika Kaisar Huang masih di sini, mungkin kami akan merasa takut. Tapi sekarang, Sekte Belantara tidak berhak tawar-menawar dengan kami." Selesai bersiara, dia langsung menghilang dari tempat semula. Ekspresi Yoshi berubah drastis. Pada saat ini, Buro tiba-tiba muncul di depannya dan meninju. Ketika dia melakukan tinjuan, seseorang telah meninju dadanya. Brak! Dalam seketika, aula itu langsung meledak dan berubah menjadi abu. Setelah debu dan asap menghilang, Buro telah terbang sejauh ribuan meter dan dadanya mencekung ke dalam, darah juga mengalir keluar tanpa henti dari sudut mulutnya. Tatapan Buro penuh dengan keseriusan, sosok di depannya ini sebelumnya menyembunyikan kekuatan. Seiring dengan mundurnya Buro, tempat tersebut seketika menjadi tenang. Dunia ini memprioritaskan master. Siapa yang kuat, mereka yang memiliki hak bersuara dan hak memimpin. Setelah si Jubah Hitam itu menyerang Buro dengan tinjuan, dia melihat Yoshi yang berada tidak jauh darinya. Ekspresi Yoshi tampak tenang, tidak panik, tidak gugup dan tidak takut. Si Jubah Hitam tersenyum dan berkata, "Bagus, tidak panik ketika dalam bahaya." Yoshi berkata dengan nada datar, "Yang Mulia, Sekte Belantara tidak dapat menghentikanmu jika kamu ingin merebut dewa spiritual. Tapi, Yang Mulia sepertinya melupakan sesuatu." Si Jubah Hitam berkata, "Apa?" Yoshi tersenyum dan berkata, "Dewa spiritual itu adalah benda spiritual. Warrior pernah mengatakan bahwa tidak boleh menyakiti benda spiritual. Jika Yang Mulia mengambil benda spiritual, apakah Yang Mulia tidak takut dia akan datang menemuimu?" Si Jubah Hitam tersenyum dan berkata, "Warrior, konyol, kalian takut padanya tidak berarti kami juga takut padanya. Hari ini, kami harus mengambil nadi spiritual dinasti Eternity. Tidak hanya mengambil dewa spiritual, aku ingin mengambil semua benda spiritual langit dan bumi dinasti Eternity. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan warrior."
Selesai berbicara, dia berbalik badan dan berjalan ke samping, lalu berkata, minta anggotamu untuk mengaktifkan formasi yang kami buat di 4 dunia. Jika berani melawan, Sekte Belantara akan musnah sejak hari ini. Selesai berbicara, dia menghilang dari tempat semula. Tempat itu sangat tenang. Beberapa saat kemudian, Yoshi tiba-tiba berkata, segera hubungi warrior, katakan bahwa ada yang ingin membunuh benda spiritual. Bersambung.